Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari program studi ilmu pemerintahan dan ilmu politik, kita akan observasi ke tempat Cium Wanara. Perkenalkan, nama saya Rizka Suci Agustiani, dan ini Gema, dan ini Helmi, dan ini satu lagi teman saya namanya Nanda. Selanjutnya kita akan masuk ke tempat Cium Wanara. Masuk ke dalam untuk mencari tahu ada apa aja di dalamnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam untuk mencari tahu ada apa di dalamnya. Perampok. Nah, jadi kehidupan masyarakat di Salakanagara sudah tidak menentu karena hasil bumi dari masyarakat penduduk Salakanagara itu dirampas sama bajak laut dan perampok. Dan suatu ketika ada seorang pemuda beserta pengikutnya yang berasal dari India Selatan yang bernama, dia datang ke perkampungan Akikirem yang tujuannya mau berdagang. Nah, jadi seorang pemuda itu dia sesampainya di Salakanagara karena banyak bajak laut dan perampok yang lainnya, pemuda itu menumpas bajak laut dan perampok yang lainnya. Bajak laut dan perampok itu bisa diatasi oleh seorang pemuda yang bernama Dewa Warman. Jadi nanti karena Akikirem atau Anglin Dharma sangat berkutangan budi dengan seorang pemuda yang bernama Dewa Warman, Anglin Dharma berbalas budinya menikahkan putrinya yaitu Dewi Puhati Larasati dengan Dewa Warman. Jadi kekuasaan Anglin Dharma abad kedua dioper alih sama Dewa Warman. Nah, jadi Dewa Warman itu meneruskan kerajaan Salakanagara abad kedua sampai abad ketiga. Jadi Dewa Warman beserta dari Puhati Larasati mempunyai seorang perempuan yang nanti dijodohkan dengan Mahesta Jaya Singawarman. Nah, dia Mahesta Jaya Singawarman mengoper alih kekuasaan Salakanagara dari tangan mertuanya yaitu dari Dewa Warman. Mahesta Jaya Singawarman melanjutkan kerajaan Salakanagara abad ketiga. Nah, cuman Mahesta Jaya Singawarman itu tidak meneruskan kerajaan Salakanagara. Dia mendirikan kerajaan Tarumanegara. Nah, jadi kerajaan Tarumanegara itu didirikan oleh Mahesta Jaya Singawarman. Nah, jadi ada 12 raja ada 12 raja yang menjadi raja di kerajaan Tarumanegara. Jadi batas kerajaan Tarumanegara itu wilayahnya yaitu dari mulai Sungai Citarum, Karawang, Bekasi. Nah, itu kekuasaan Tarumanegara. Nah, jadi raja terakhir Tarumanegara yaitu Linggawarman. Nah, jadi Linggawarman itu raja terakhir Tarumanegara karena berakhir kerajaan Tarumanegara itu sampai abad ke-5. Nah, nanti Linggawarman mempunyai anak perempuan yang dijodohkan dengan Raja Terusbawa. Nah, nanti Raja Terusbawa meneruskan kerajaan Tarumanegara. Nah, cuman Raja Terusbawa karena kekuasaan Tarumanegara itu sangat luas, maka kerajaan Tarumanegara dipecah menjadi dua yang batas Sungai Citarum. Dari Sungai Citarum ke sebelah barat yaitu berdiri kerajaan Sunda, dari Sungai Citarum ke sebelah timur berdiri kerajaan Galuh. Nah, jadi batas kerajaan Galuh itu dari mulai Sungai Citarum sampai ke daerah Surabaya. Makanya sampai sekarang di daerah Surabaya
kalau nggak salah di daerah Kaulan ada namanya Kampung Ujung Galuh. Nah, nanti karena Raja Galuh, Kerajaan Galuh dari Sungai Citarum ke sebelah timur tidak ada penguasa, maka Raja ke-7 Tarumanegara yang bernama Suryawarman menjodohkan Tirta Kencana putrinya dengan yang bernama Resi Guru Manikmaya. Nah, jadi Resi Guru Manikmaya itu yang berasal dari keluarga Calangkayana dari India Selatan. Dijodohkan dengan Tirta Kencana yang tujuannya untuk menjadi Raja Galuh. Nah, jadi jadi Galuh yang disebut Kerajaan Galuh Kendan. Nah, jadi Galuh Kendan. Jadi Galuh Kendan itu batasnya itu dari Sungai Citarum, Bandung Raya, Nagreg sampai ke daerah Limbangan. Nah, itu Kerajaan Galuh Kendan. Jadi pendiri Kerajaan Galuh Kendan itu namanya Resi Guru Manikmaya. Nah, nanti Resi Guru Manikmaya setelah mendirikan Kerajaan Galuh Kendan, dia mempunyai anak laki-laki yang bernama Raja Putra Surawiman Sakti. Nanti Raja Putra Sulaiman Sakti menikah dengan Putri Bakulapura Kutai Kartanegara. Nanti punya anak yang bernama Sang Kandiawan sama Sang Kandiawati yang perempuan. Nah, yang perempuan Sang Kandiawati menikah dengan saudagar kaya yang berasal dari Sumatera Utara. Sedangkan Sang Kandiawan memisahkan diri dari Kerajaan Galuh Kendan, dia mendirikan Kerajaan Galuh Medang Jati. Karena pada saat itu Kerajaan Galuh Kendan menyembah Dewa Siwa, sedangkan Sang Kandiawan menyembah Dewa Wisnu. Makanya dia memisahkan diri, memerdekakan diri, mendirikan Kerajaan Galuh Medang Jati. Galuh Medang Jati itu yang pusatnya di daerah Garut, Cangkuang Garut itu pusat Kerajaan Galuh Medang Jati. Nah, nanti Sang Kandiawan setelah mendirikan Kerajaan Galuh Medang Jati, dia mempunyai anak yang bernama Weri Tikandayun. Nah, nanti Weri Tikandayun memisahkan diri dari Kerajaan Galuh Medang Jati, dia mendirikan Kerajaan Bojonggaluh Karangkamulian abad ke-7. Nah, jadi pendiri Kerajaan Galuh Karangkamulian itu yang bernama Weri Tikandayun. Nanti Weri Tikandayun mempunyai anak 3. Anak yang pertama yaitu Sempakwaja, yang kedua Jantaka, yang ketiga Amara. Sempakwaja anak laki-laki pertama Weri Tikandayun, dia tidak menjadi raja di Karangkamulian karena dia punya cacat fisik. Katanya giginya patah. Makanya kalau bahasa Sunda mah disebutnya teh semplak wajah. Nah, karena dia tidak pantas tinggal di istana kerajaan, maka dia menjadi resi di daerah Galunggung Citiis. Nah, sedangkan anak yang kedua Weri Tikandayun yaitu Jantaka, sama tidak menjadi raja karena dia punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Maka dia lebih tinggal di daerah, menjadi resi di daerah Talaga Dunuh, Tasikmalaya, Cipatujah. Nah, sedangkan yang berhak menjadi raja Karangkamulian penerus Weri Tikandayun yaitu anak yang ketiga yaitu Amara, karena Amara mempunyai kelebihan dari kedua saudaranya. Nah, jadi Amara itu berparas tampan, punya kecerdasan yang luar biasa, dan cirinya itu punya khasnya itu berbadan wangi. Nah, jadi mungkin tidak usah pakai parfum, jadi udah wangi dengan sendirinya, maka dikasih gelar mandi minyak. Nah, jadi mandi minyak itu menjadi raja Karangkamulian kedua penerus Weri Tikandayun. Nah, nanti mandi minyak menikah dengan Putri Ratu Dewi Sima dari Kerajaan Kalingga dengan Dewi Parwati. Nanti punya anak yang bernama Sanaha. Nanti Sanaha punya anak yang bernama Sanjaya. Nah, nanti penerus Kerajaan Galuh ketiga yaitu mandi minyak itu digantikan oleh yang bernama Bratasenawa. Nah, jadi Bratasenawa itu anak dari mandi minyak, cuman dari Dewi Pohacirababu. Nah, jadi dari Pohacirababu punya anak yang bernama Bratasenawa. Jadi Bratasenawa itu menjadi raja yang ketiga. Nah, sedangkan raja yang keempat anak dari keturunan Sempakwaja. Nah, jadi karena Sempakwaja tidak menjadi raja, maka anaknya untuk dijadikan raja yang keempat bernama Purbasora. Nah, jadi Purbasora itu yang menjadi raja yang keempat, penguasa di Karangkamulian. Sedangkan raja yang kelima yang bernama Sanjaya.
Nah, Sanjaya itu cucunya dari Andi Minyak dari kerajaan Kalingga karena dia menikah dengan cucunya Raja Trusbawa dari kerajaan Sunda. Makanya pada saat itu kerajaan Galuh itu sangat kuat, dibantu oleh Kalingga. Terus Andi Minyak diskusi kedudukan untuk mendirikan kerajaan Mataram. Nah, jadi Galuh, Kalingga, Mataram dengan kerajaan Sunda itu sangat kuat sekali. Nah, maka raja yang kelima yang bernama Sanjaya digantikan oleh raja yang keenam yaitu Cipta Permana Dikusumah atau yang lebih terkenalnya itu Prabu Galuh Ratu Pusaka. Nah, nanti Cipta Permana karena dia menjadi raja yang keenam dibantu oleh Tamperan Brahmawijaya, maka Tamperan Brahmawijaya diangkat menjadi patihnya Cipta Permana Dikusumah. Nah, cuman pada saat itu Tamperan Brahmawijaya gila kekuasaan, maka digeserlah rajanya Cipta Permana, maka yang menjadi raja yang ketujuh yaitu Tamperan Brahmawijaya. Nah, disingkirkanlah Cipta Permana, maka dia menjadi petapa sakti di daerah Gunung Padang, daerah Cipeneng. Jadi dia bertapa di sana menjadi Pandita Ajar Sukamsi. Nanti Tamperan Brahmawijaya menguasa di kerajaan Galuh Karangkamulian menjadi raja yang ketujuh. Nah, nanti Tamperan Brahmawijaya karena sudah mengkudeta bapaknya, nanti yang mengkudeta Tamperan Brahmawijaya itu yaitu anaknya yaitu Sang Manarah atau yang lebih terkenalnya Ciung Wanara. Dengan cara apa Ciung Wanara merebut kekuasaan dari Tamperan Brahmawijaya? Dengan cara sabung ayam. Nah, di sini makanya ada tempat lokasi yang kedua yang disebut sabung ayam. Nanti Ciung Wanara setelah mengkudeta Tamperan Brahmawijaya, Ciung Wanara menjadi raja yang ke-8. Nanti Ciung Wanara menikah dengan Kencanawangi, lalu punya anak yang bernama Dewi Ayu Purbasari. Nanti Purbasari menikah dengan Guruminda Kasarung. Nah, nanti kekuasaan Ciung Wanara dioperali sama Guruminda Kasarung. Makanya Lutung Kasarung menjadi raja yang terakhir yaitu ke-9. Nah, jadi di Karangkamula itu semuanya ada 9 raja. Nah, maka kekuasaan si Ciung Wanara setelah dioperali sama mantunya sama Lutung Kasarung, nanti si Ciung Wanara mendirikan kerajaan Galuh Pakuan yang di Bogor. Nah, jadi Ciung Wanara mendirikan kerajaan Galuh Pakuan di Bogor, nanti punya anak yang pertama yaitu Prabu Linggahyang, Prabu Linggawesi, Prabu Linggawati, Prabu Sutunggal, Prabu Anggalarang, Prabu Purbamenak, si Prabu Brahmaraja, terus Prabu Linggabuana. Nah, nanti Prabu Linggabuana anak dari Ciung Wanara mendirikan kerajaan Galuh Kawali, Astana Gede Kawali. Nah, nanti Prabu Linggabuana setelah mendirikan kerajaan Galuh Kawali punya anak dua. Anak yang pertama yaitu Dia Pitaloka atau Citra Resmi. Anak yang kedua yaitu Prabu Niskala Wastukancana. Nah, itu ada cerita perang Debat. Nah, ini saya mungkin tidak akan diceritakan perang Debat karena terlalu panjang. Nah, maka Prabu Niskala Wastukancana anak yang laki-laki dari Prabu Linggabuana meneruskan kerajaan Galuh Kawali. Nanti punya anak yang bernama Prabu Siliwangi. Nanti Prabu Siliwangi menikah dengan Putri Subang Larang. Dari pernikahan Prabu Siliwangi dengan Putri Subang Larang punya anak 3. Anak yang pertama yaitu Cakrabuana atau Prabu Walang Sungsang. Anak yang kedua yaitu Nimas Saripah Larasantang. Anak yang ketiga yaitu Raden Kian Santang Seksucirohmat. Nah, nanti Larasantang yang perempuan karena dia suka belajar ilmu agama Islam, memperdalam ilmu agama Islamnya sampai ke tanah Mesir. Sesampainya di tanah Mesir, Larasantang bertemu dengan Raja Mesir, lalu menikah dengan Raja Mesir. Dari pernikahan Larasantang dengan Raja Mesir punya anak yang bernama Syekh Sarif Gatot Cirebon Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati punya keturunan Syekh Sandaran Klaten, baru ke Tasikmalaya yaitu ke Pamijahan, ke Sukapura, ke Kertamanggala, ke Dalam Sarudat. Nah, itu mungkin cerita Ciung Wanara. Karena Ciung Wanara itu punya saudara yang bernama Haryang Banga. Karena Raja Galuh bapaknya Ciung Wanara itu punya perempuan 2. Kalau Ciung Wanara dari Ibu Dewi Naganingrum, kalau Haryang Banga dari Ibu Dewi Pangrenyet.
Karena cerita Galuh yang sangat luas itu dari Sungai Citarum sampai ke daerah Surabaya, maka bapaknya memisahkan kerajaan Galuh menjadi dua, yang batangnya Sungai Cipamali daerah Brebes. Kenapa disebut Sungai Cipamali? Karena pada saat itu Ciwanara dengan Aryang Mangga berkelahi.